Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita masuk di perkuliahan semester baru ya. Nah, di semester ini kita akan mempelajari terkait dengan copywriting. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari selama satu semester ini? Jadi, selama satu semester ini kita akan membahas terkait dengan content writing. Nah, sebenarnya kenapa membahas tentang content writing juga? Karena di sini ada persamaan nih, sama-sama ada writingnya. Terus juga terkadang orang-orang itu bingung bedanya copywriting dan content writing itu apa. Jadi di sini membahas sedikit terkait dengan content writing. Nah, mencakup tentang keterampilan apa aja sih yang harus dimiliki seorang content writer, lalu tugas dari content writer itu apa, jenis-jenis content writer itu ada apa aja, dan kerjanya itu di mana. Jadi misalnya nih kita tertarik untuk menulis, kita tuh bisa kerja di mana, atau kita bisa ibaratnya part time atau freelance itu di mana aja. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang copywriting. Yang pokoknya kan copywriting ya. Jadi nanti kita akan membahas ada pengertiannya, lalu juga ada jenis-jenis dari copywriting itu apa aja, terus cara untuk membuat copywriting, ada headline, lalu juga ada isi, lalu nanti juga ada buyer persona. Nah, buyer persona ini terkait dengan siapa sih konsumen kita atau target kita tuh siapa. Copywriting kan bentuknya tulisan ya teman-teman. Nah, gimana kita bisa membuat tulisan yang sesuai dengan target konsumen dari perusahaan kita. Lalu ada juga nanti dijelaskan tentang tips-tips dalam membuat copy. Lalu kita juga akan membahas tentang kasus copywriting. Jadi di perusahaan besar, kasus yang bisa dipakai atau diterapkan oleh perusahaan besar itu ada apa aja sih? Contohnya nanti kita akan belajar terkait kasus yang ada di perusahaan Apple. Nah, perusahaan Apple sering kita dengar atau kita ketahui bahwa mereka itu punya copywriting atau tulisan yang menarik gitu. Jadi bukan hanya tulisan aja, tapi mereka tuh juga bisa menarik dan orang-orang itu bisa kayak ingin mendapatkan atau ingin segera punya koleksi atau punya hal-hal terkait dengan Apple gitu. Dan yang keempat kita akan membahas tentang kita ada prakteknya. Jadi teman-teman kan di semester di 7 minggu awal itu kan masih magang ya. Nah, prakteknya ini dilaksanakan setelah UTS. Jadi teman-teman bisa fokus dengan mata kuliahnya. Lalu nanti di 2 minggu terakhir itu juga ada presentasi. Presentasinya itu bersifat individu dan teman-teman nanti akan terkait tugasnya itu juga mencari atau menuliskan buyer persona. Jadi ada buyer persona, terus nanti kita praktekkan dan presentasi terkait juga dengan menulis copywriting yang tepat. Nah, kita bahas sedikit terkait dengan copywriting. Jadi copywriting itu apa sih? Nah, di sini kalau menurut Wikipedia itu copywriting adalah tindakan atau pekerjaan menulis teks untuk tujuan periklanan atau bentuk pemasaran lainnya. Nah, kalau menurut saya nih dari rangkuman-rangkumannya, copywriting itu suatu seni dalam menulis yang dapat mempengaruhi seseorang. Nah, pengaruhnya di sini tuh bisa bermacam-macam. Bisa kita mempengaruhi secara pembelian. Jadi kalau ada tulisan tertentu kita kadang tertarik untuk membeli. Lalu bisa mempengaruhi terhadap engagement. Bisa juga terhadap misalnya traffic dari suatu website atau suatu sosial media seperti itu. Jadi mempengaruhinya itu bukan hanya mempengaruhi untuk penjualan, tapi bisa engagement, bisa dari awareness dan lainnya gitu. Lalu kenapa kita perlu belajar atau apa sih pentingnya copywriting gitu? Yang pertama, dapat memvisualisasikan produk kepada calon konsumen. Copywriting kan bentuknya tulisan ya. Lalu kita juga bisa memberikan gambar di sana.
Jadi sebagai bentuk visualisasi dari produk yang akan kita tawarkan. Jadi produknya itu nanti bisa menarik konsumen dari tulisan dan dari gambar yang kita berikan. Lalu yang kedua, dapat menjadi jembatan bagi calon konsumen dan produk yang kamu buat gitu. Contohnya gini, kan kita punya produk, lalu ada konsumen nih yang mau beli, tapi konsumen tuh nggak tahu gimana ketemunya produk kita, lalu nggak tahu ada perusahaan yang menjual produk seperti yang dia inginkan. Nah, jadinya ada jembatan nih. Jembatannya itu berupa tulisan tadi, tulisan copywriting yang tujuannya itu untuk persuasi atau mengajak. Jadi di sini makanya dibilang bahwa copywriting itu sebagai jembatan bagi calon konsumen. Lalu yang kedua, dapat meningkatkan traffic pengunjung. Nah, tadi di tujuan atau di pengertian copywriting itu kan ada mempengaruhi ya. Nah, di sini mempengaruhinya itu juga bisa terkait dengan meningkatkan traffic dari pengunjung. Biasanya lebih kepada pengunjung website. Lalu yang keempat, lebih tepat sasaran. Kenapa sih kok bisa dari tulisan itu bisa tepat sasaran? Ya karena kita mengidentifikasi dulu siapa konsumen kita, lalu apa sih yang disukai, apa yang tidak disukai, dan karakteristik dia itu seperti apa. Jadi kita benar-benar dalam menuliskan sesuatu itu tepat sasaran. Jangan sampai nih kita tuh targetnya anak-anak, ternyata yang bahasa yang kita gunakan itu bahasa formal atau bahasa untuk orang dewasa. Akhirnya target yang anak-anak ini kan sulit untuk tercapai ya, karena mereka nggak mengerti bahasanya. Nah, jadi penulisan atau kata atau kalimat itu juga sangat penting. Lalu yang kelima, dapat menjadi media komunikasi yang tepat. Ya, karena copywriting ini kan bentuknya tulisan, bisa mengkomunikasikan apa yang diinginkan perusahaan kepada calon konsumennya atau konsumennya. Jadi mereka bisa berinteraksi gitu lewat tulisan. Contohnya nih, ada contoh copywriting. Di sini mungkin pernah ya teman-teman lihat ada iklan tolak angin, tapi versi tolak angin anak. Nah, di sini ada tulisannya nih, kalau masuk angin, anak pintar minum tolak angin anak gitu. Nah, di situ jadi mungkin ada yang bingung ya. Tadi kan bilangnya copywriting itu untuk mempengaruhi atau mengajak, tapi kok ini munculnya di iklan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa copywriting itu bukan hanya di suatu kalimat ada di caption atau mungkin ada di website, tapi juga biasanya itu muncul ada di iklan juga atau bahkan mungkin slogan. Jadi copywriting itu karena kan tujuannya itu untuk mengajak ya, ingin mempengaruhi. Nah, dia itu powerfulnya itu juga bisa di iklan, bisa juga di slogan, atau kadang logo perusahaan itu kan ada headline-nya ya. Nah, itu juga masuk ke dalam copywriting gitu. Karena orang-orang copywriting itu bisa dimasukkan ke dalam tim marketing. Lalu contoh selanjutnya nih, ada iklan sabun Nuvo Family. Ciptakan hari-hari tanpa kuman. Penuhi hak hidup sehat dan tumbuh kembang anak. Di sini si Nuvo itu mengambil gambar atau visualisasi ada Kak Seto, di mana yang kita tahu kalau Kak Seto itu kan dekat dengan anak-anak ya. Jadi mereka itu mendapatkan atau mencari orang yang dengan kredibilitas yang bagus, yang dekat dengan anak-anak. Jadi orang tua sebagai yang pemilih itu tahu, oh kayaknya Nuvo itu bagus deh buat anak-anak juga gitu. Lalu di sini juga ada tulisannya, ciptakan hari-hari anti kuman. Kalau secara logika kan nggak mungkin ya ada hari di mana tanpa kuman, itu nggak mungkin. Tapi di sini itu bisa menciptakan kalimat yang seolah-olah kayaknya memang bisa deh hari-hari tanpa kuman, diikuti dengan adanya visualisasi atau gambar dari Kak Seto ini. Kayak meyakinkan gitu bahwa kalau misalnya yang ngomong Kak Seto itu ya benar. Padahal ya kalau kita lihat itu nggak mungkin ada hari-hari tanpa kuman. Lalu ada juga nih, ini
iklan masyarakat ya. Biasanya muncul saat misalnya nih mau lebaran atau pas mudik. Jadi jangan ngebut-ngebut, ingat Anda belum nikah. Itu juga ada tulisan biasanya di sepanjang jalan, itu juga ada kadang yang lucu atau mereka mengkaitkannya dengan artis-artis luar gitu. Nah, mungkin ini teman-teman pernah melihat ada gambar ini. Tulisannya Lee Min Ho pernah laundry di sini gitu. Jadi kita tuh mungkin yang suka dengan drama Korea atau yang suka dengan Lee Min Ho, kita akan mudah ter-attract atau terdistract. Jadi mudah tertarik kayak, hah masa iya sih gitu. Akhirnya kita secara logika kan nggak mungkin nih ada Lee Min Ho kok ya laundry di sini, kan nggak mungkin. Tapi mereka itu membuat paling tidak konsumen itu bisa tertarik dulu, bisa sadar, iya ya ada laundry di sini. Akhirnya mungkin step selanjutnya itu kita tertarik untuk mencoba. Tapi ternyata tulisan yang viral ini itu ada tulisan yang tidak terlihat nih kalau kita lihat. Jadi ada kata tidak sebenarnya. Jadi kalau digabung itu Lee Min Ho tidak pernah laundry di sini. Cuman tidaknya itu nggak kelihatan. Jadi memang membuat kalimat seolah-olah itu apa ya, bisa membuat kita tuh kayak merasa tertarik, lalu kayak merasa ya udah deh saya mau nyoba deh kapan-kapan laundry di sana gitu. Nah, terlalu ada headline itu yang perlu ada dalam suatu copywriting. Jadi kayak tadi nih yang Lee Min Ho pernah laundry di sini. Nah, itu tuh salah satu contoh dari headline juga. Ini juga ada contohnya, makan kenyang beli satu gratis satu cuman 35.000. Nanti kita akan mempelajari ada 13 macam headline. Dan nanti kita akan membedakan mana aja sih iklan-iklan atau kalimat yang kita temui itu termasuk dalam iklan atau headline apa aja gitu. Ada juga nih, belanja sepuasnya, gratis ongkir tanpa minimum transaksi. Lalu ini rahasianya, turun 20 kilo tanpa olahraga dan tetap makan enak. Bayangkan yang iklan yang di bawah ya, kalimat yang di bawah itu dikasihkan kepada orang-orang yang memang dia mau diet. Terus dia kayak sudah frustasi atau sudah bingung, saya diet kok gak turun-turun. Tapi begitu melihat nih ada tulisannya ini, diet tanpa olahraga, tetap makan enak lagi, tapi bisa turun 20 kilo, gimana sih caranya? Nah kita penasaran, kok bisa ya? Akhirnya tertarik untuk mencoba. Ada juga nih, kamu tim bubur diaduk atau enggak? Kami enggak peduli, yang jelas bubur kami enak dimakan. Nah, headline ini termasuk dari jenis headline yang mengklaim. Jadi dia mengklaim diri dia sendiri bahwa bubur dia tuh enak gitu, dipakai dengan cara apapun itu enak. Lalu ada nih, telah hilang uang Rp5.000. Jika menemukannya harap dibawa ke stand ini dan tukarkan dengan segelas es buah. Ini juga salah satu trik kalau misalnya kita kehilangan uang atau kita menemukan uang, kita mampir nih ke sana, yang ada kita ditukarkan dengan es buah. Itu juga salah satu bentuk headline. Nah, kita masuk tadi penjelasan sedikit terkait dengan copywriting. Nah, kalau sekarang mekanisme perkuliahan. Metodenya sama ya, ada online, ada offline. Lalu di grup diskusinya kita menggunakan classroom. Dan untuk penilaiannya masih sama. Nanti kita ada tugas individu, lalu ada juga terkait dengan kuis. Nah, ini untuk link Google Classroom. Jadi bagi teman-teman yang belum masuk di Google Classroom, silahkan join biar nggak ketinggalan terkait dengan info atau tugas-tugas atau kuis yang akan diberikan. Oke, teman-teman, mungkin itu aja pertemuan 1 yang bisa saya sampaikan. Untuk minggu depan kita akan membahas terkait dengan content writing dulu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.